Saya Gaziatun Naimah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kerajaan Islam mengenai kerajaan Bacan dan kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi ada dua kerajaan dalam satu kelompok. Dan untuk satu lagi anggota kami yang bernama Abu Faiz Albana tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Yang pertama itu ada masuknya Islam ke Ternate dan Tidore. By the way, wilayah Ternate dan Tidore itu ada di sebelah sini, dan kalau kita zoom itu seperti ini. Masuknya Islam ke wilayah ini terjadi pada abad ke-14 dan 15 melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Ada banyak sekali pedagang-pedagang muslim yang datang mulai dari Arab, Gujarat, Persia, dan Malaka yang berdatangan ke wilayah tersebut. Mereka berdagang sekaligus berdakwah secara damai dan menyesuaikan dengan budaya lokalnya. Yang kedua, ada peran Sultan dalam penyebaran Islam. Sultan Ternate pertama yang memeluk agama Islam bernama Ba'abullah atau Zainal Abidin pada abad ke-15. Beliau menyebarkan agama Islam kepada rakyat serta menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak. Sultan Tidore pertama juga memeluk agama Islam dan beliau menetapkan agama Islam sebagai agama resmi di kerajaan. Ada perkembangan Islam. Islam cepat berkembang karena didukung oleh para sultan. Lalu dibangun masjid dan sekolah Islam. Islam berpengaruh kepada pemerintah, hukum, dan adat. Lalu ada juga pengaruh dari luar. Ternate dan Tidore berhubungan dengan Malaka, Aceh, dan Turki yang memperkuat Islam di wilayah Kepulauan Maluku. Selanjutnya adalah materi kerajaan Bacan. Bisa kita lihat kalau di peta posisinya itu ada di bawah kerajaan Tidore. Kalau lanjut di sini. Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke kerajaan Bacan. Nah, pertama melalui perdagangan seperti halnya Ternate dan Tidore. Nah, di kerajaan Bacan juga dimasuki oleh pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Malaka yang menjual rempah-rempah sekaligus menyebarkan agama Islam. Terus ada para ulama di kerajaan Bacan ini, mereka mengajarkan agama Islam, juga memberikan adat-adat dan budaya agama Islam. Raja Bacan yang pertama kali memeluk agama Islam itu bernama Kaicil Patra atau yang memiliki julukan Sultan Zainal Abidin. Lalu ia memeluk Islam sekitar abad ke-16. Nah, setelah ia memasuki agama Islam, beliau menjadikan kerajaan Bacan sebagai kerajaan Islam. Setelah kerajaan Bacan menjadi kerajaan Islam, beliau mengajarkan budaya-budaya di Bacan dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Juga mengajarkan agama Islam pada anggota kerajaan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan Islam di Bacan. Setelah menjadi kerajaan Islam, Bacan mulai membangun masjid-masjid dan menjadi pusat pendidikan Islam. Agamanya juga sudah mulai mempengaruhi hukum-hukum adat, tradisi, kehidupan sehari-hari rakyat di Bacan. Juga kerajaan Bacan menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Ternate, Tidore yang memperluas posisi Islam di wilayah tersebut. Lalu ada materi yang keempat, yaitu faktor pendukung penyebaran Islam. Dukungan politik dari raja, hubungan dagang dengan wilayah Islam, dan penyebaran ajaran Islam secara damai menjadi faktor penting dalam keberhasilan Islami di Bacan. Islam juga menjadi identitas baru yang memperkuat persatuan dan sistem pemerintahan di wilayah Bacan tersebut. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum.